Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali mengupdate kompetensi dan tugas pokok kepala sekolah melalui sharing praktik baik menemukan bakat dan minat, hard skill dan soft skill siswa mengacu profil pelajar Pancasila. Kesempatan tutorial kali ini saya juga sertakan dengan update penyusunan visi misi sekolah dan juga penyusunan dokumen 1 KTSP sekolah penggerak dan juga sekolah reguler yang berhasil saya pandu. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada sahabat guru hebat, kepala sekolah dan juga pengawas pembina. Kompetensi kepala sekolah yang biasa saya singkat dengan Kemana Kau Susi, mulai dari aspek kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, maka tentu ini diawali dengan kepala sekolah memiliki keinginan yang kuat dalam melakukan pengembangan diri, khususnya di dalam meningkatkan praktik baik yang ada di sekolah yang dipimpin. Nah, yang kedua tentu di aspek manajerial, maka dimulai dengan bagaimana menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan. Kemudian juga menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, inovatif bagi pembelajaran siswa yang dititipkan di sekolah yang dipimpin. Tentu dilanjutkan dengan bagaimana mengelola pengembangan kurikulum, mengelola sistem informasi sekolah, khususnya di dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dan dilanjutkan dengan bagaimana melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah, tentunya dengan prosedur yang tepat, serta adanya rencana tindak lanjut dari hasil yang sudah diperoleh. Pengembangan kewirausahaan dan supervisi ini menjadi sesuatu yang penting untuk bagaimana menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Tentu tuntutannya adalah bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Nah, di samping itu juga, kepala sekolah harus memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tentu pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi di sekolah. Naluri kewirausahaan, merencanakan program supervisi, melaksanakan supervisi, dan dilanjutkan dengan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme. Nah, didukung juga tentunya adanya laporan hasil supervisi akademik yang juga akan membantu progres dari praktik baik yang dilaksanakan di sekolah. Tugas pokok kepala sekolah ini menjadi suatu aspek yang penting untuk diwujudkan. Tugas pokok kepala sekolah yang pertama adalah bagaimana terwujudnya pembelajaran inovatif, adaptif, kolaboratif, bagaimana pembelajaran berbasis proyek mengacu kepada tuntutan dari 20-25% mengacu pada project based learning. Yang kedua adalah terlaksananya tugas manajerial melalui update visi misi dan tujuan sekolah, serta update dokumen KTSP tahun pelajaran 2021 dan 2022. Ini juga menjadi sesuatu yang penting. Ketiga tentu adalah tersedianya produk unggulan sekolah sebagai pengembangan kewirausahaan. Dan yang keempat, bagaimana tersusunnya laporan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang kelima tentu adalah adanya laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang memang merupakan aspek penting kepala sekolah untuk melakukan pengembangan karir, meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan tentunya adalah karya inovatif. Bagaimana kepala sekolah melakukan upaya untuk menghadapi tantangan pembelajaran yang saat ini di setiap satuan pendidikan itu, bagaimana mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai hard skill khususnya di dalam
penguasaan teknis kepada murid-murid, dan juga dilanjutkan dengan bagaimana hard skill ini dibuat berimbang dengan penguasaan soft skill, khususnya pada aspek kepemimpinan, di leadership dari siswa, dan juga pengembangan karakter mengacu pada profil pelajar Pancasila yang memang menjadi fokus dari implementasi kurikulum, mulai dari kurikulum 2013, kurikulum darurat, hingga sekarang kita akan memasuki kurikulum merdeka sebagai acuan pendidikan, yaitu bahwa setiap anak itu unik serta memiliki bakat, minat, dan fashionnya masing-masing. Yang ini bagaimana keberhasilan sekolah melalui guru-guru hebatnya mampu untuk mengembangkan bakat, minat dari masing-masing siswa. Nah, tentu di tolok ukur yang digunakan untuk menilai setiap siswa itu adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai setiap anak difokuskan pada minat dan bakatnya masing-masing, sehingga dengan demikian maka alat ukur penilaian dibuat berbeda. Nah, di aspek berikutnya, bagaimana pembelajaran di sekolah penggerak siswa kelas 10, struktur kurikulum yang sudah ditetapkan, sekolah diberikan kewenangan untuk bagaimana mengurangi ataupun menambah dari masing-masing target pembelajaran yang sudah ditetapkan, bahwa setiap siswa tidak harus menjadi ahli di seluruh bidang. Oleh sebab itu, pembelajaran di kelas 10 penting untuk membentuk pondasi minimum seluruh materi yang diberikan, sehingga mampu membuat siswa semakin menemukan minat, bakat, dan fashionnya, selalu menekankan pada keberimbangan antara teori, praktik, dan juga bagaimana pengetahuan dasar itu penting untuk diberikan. Pembelajaran mengacu pada project based learning mulai dari siswa kelas 10, kelas 11, dan juga tentunya di kelas 12. Siswa diperkenalkan secara mendalam pada masing-masing KD yang dijabarkan melalui materi, langsung dunia kerja atau lingkungan masyarakat. Pembelajaran itu mampu membentuk pemahaman konkret sehingga siap menerima materi pembelajaran berikutnya di jenjang pembelajaran project based learning. Tentunya ini sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa, yang tentunya akan berdampak pada kemampuan siswa, bagaimana dia menghasilkan pemahaman secara bertahap hingga menghasilkan produk pembelajaran yang menjadi hasil akhir di dalam pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran project based learning itu adalah sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara kelompok. Nah, pada tahapan berikutnya adalah bagaimana pembelajaran proyek itu tidak lagi hanya di dalam kelas, tetapi bagaimana pertemuan-pertemuan itu diperuntukkan agar seluruh siswa bekerja sama sesuai perannya masing-masing untuk mengelola, berinteraksi, dan tentunya bagaimana mencari dan menerima order. Ini adalah menjadi suatu tantangan untuk menghadapi kondisi real di masyarakat, diawali dengan meningkatkan pemahaman secara mendalam tentang KD ataupun materi yang dipelajari, sehingga dari situ akan berdampak kepada kemampuan anak-anak kita untuk menghasilkan produk dari hasil pembelajaran. Nah, di aspek manajerial berikutnya tentu kepala sekolah, bagaimana keberhasilannya sudah mengupdate visi misi sekolah yang dirumuskan menjadi tujuan sebagai arah pengembangan, visi
misi mengoptimalkan potensi peserta didik. Oleh sebab itu, visi ini tentu yang paling penting adalah bagaimana dirumuskan secara bersama-sama, khususnya sebagai gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan, realistis dan mudah diingat oleh semua warga sekolah. Tentu diupayakan relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu sehingga semua warga sekolah termotivasi untuk mewujudkannya. Misi ini dirumuskan, maka di sini sudah saya sertakan dengan bagaimana contoh update rumusan misi yang sudah berhasil dijabarkan. Sebagai contoh, visinya adalah bertakwa, berprestasi unggul, dan berwawasan lingkungan. Maka di sini ada 9 misi yang memang merupakan jabaran dari visi bertakwa. Itu adalah ada poin 1, 2, 3, menjalan dan mengamalkan nilai-nilai agama, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kemudian mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, serta yang 4, 5, dan 6 ini adalah aspek penting bagaimana untuk mewujudkan berprestasi unggul, mulai dari mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif berbasis teknologi, melaksanakan praktik baik pembelajaran berbasis proyek untuk menciptakan produk unggulan sekolah, hingga bagaimana mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan sekolah yang sudah ditetapkan. Nah, tentu di aspek misi 7, 8, 9 ini adalah siswa di sekolah itu juga penting untuk mewujudkan berwawasan lingkungan. Contoh yang kedua, di sini sudah disertai juga bagaimana keberhasilan kepala sekolah penting untuk mengupdate kerangka dokumen 1 sekolah yang disebut dengan dokumen 1 atau buku 1 KTSP, terdiri dari 5 bab, yaitu bab pendahuluan yang lebih difokuskan pada bagaimana merumuskan tujuan pendidikan nasional, lalu dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila, kondisi ideal standar kompetensi lulusan, kondisi nyata SNP, lalu struktur kurikulum dan juga capaian pembelajaran, dan diakhiri dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, di bab 2 itu ada visi, misi, dan tujuan. Kemudian bab 3-nya ada muatan kurikuler, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan beban belajar dan beban kerja pendidik, sampai di bab 5-nya itu adalah di kalender pendidikan. Profil pelajar Pancasila ini berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan juga pembaharuan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan juga asesmennya. Itu semuanya penting untuk dicapai karena merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan juga kurikulum. Nah, tentu dari profil pelajar Pancasila itu dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Mandiri inilah ujung dari penguasaan profil pelajar Pancasila yang memang menjadi ciri khas pelajar Indonesia, dimulai dari beriman dan bertakwa, artinya bertoleransi, kemudian berkebinekaan global adalah bertanggung jawab, sampai bagaimana kolaborasi dan bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, oleh sebab itu berikutnya saya akan pandu contoh dokumen 1 KTSP yang sudah berhasil dikembangkan. Saya mulai dengan kurikulum SMA Negeri 1 Palangkaraya tahun pelajaran 2021-2022. Diawali tentunya adalah bagaimana lembar pengesahan sudah dilengkapi sampai kepada kata pengantar dan juga dilengkapi dengan daftar isi. Dimulai dari rangkuman hasil revisi dan
pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021 sehingga sudah dimuat di dalam bagian daftar isi kurikulum SMA Negeri 1 Palangkaraya tahun pelajaran 2021-2022 sebagai standar isi sekolah. Nah, di berikutnya dilanjutkan dengan bagaimana menyusun pendahuluan. Nah, ini yang cukup penting. Jadi dimulai dari bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Kemudian di sini sudah memasukkan tujuan pendidikan nasional yang sudah dimuat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilanya, dimensi profil pelajar Pancasila itu menunjukkan tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, di berikutnya yang juga sudah berhasil diupdate di sini itu adalah terkait dengan SNP, yaitu mengacu pada Permendikbud nomor 57 tahun 2021, mulai dari standar kompetensi lulusan sampai standar isi. Nah, standar isinya ini adalah kurikulum sekolahnya. Tentu dari 3 kurikulum yang ada, mulai dari kurikulum 2013, kemudian juga kurikulum darurat, sampai kepada kurikulum merdeka. Nah, ini yang akan menjadi pilihan dari masing-masing sekolah. Di berikutnya yang cukup penting itu adalah bagaimana di kondisi ideal. Itu mulai dari 8 standarnya sudah dilengkapi di sini. Mulai dari standar kelulusan, standar isi, sampai kepada standar pembiayaan. Lalu di kondisi nyata, di sini juga sudah dikaitkan dengan rapor mutu capaian SNP di SMA Negeri 1 Palangkaraya, struktur kurikulum sekolah penggerak, bagaimana pembelajaran reguler, dan juga yang penting itu adalah di proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, yang tentu di sini sudah dipandu persentasenya, mulai dari pendidikan agama itu adalah 36 kali minimal untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di dalam 1 tahun. Begitu juga ada PKN sampai dengan matematika, itu jumlahnya sama 36 atau kurang lebih 33% sampai dengan 25% di situ disampaikan. Sampai kepada muatan lokalnya di sini juga sudah dipandu bagaimana proyek based learning, pembelajaran berbasis proyeknya ini memang menjadi kunci pelaksanaan di sekolah penggerak. Berdampak bagi sekolah dan sekolah lain tentu adalah pentingnya praktik baik kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana mengupdate kompetensi untuk memahami regulasi terkini terkait sekolah penggerak, sekaligus juga bagaimana karakteristik siswa dan keunikannya benar-benar harus diidentifikasi sehingga sekolah mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Nah, yang kedua tentu bagaimana praktik baik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, khususnya di dalam memberikan contoh penyusunan dokumen sebagai modul ajar maupun RPP yang digunakan sebagai acuan oleh guru-guru. Ini menjadi penting untuk kepala sekolah mampu menggerakkan guru-guru di sekolah. Dan di terakhir tentu bagaimana kepala sekolah memastikan pembelajaran proyek mulai dari menemukan bakat dan minat, mengoptimalkan hard skill dari aspek teknis setiap mapel yang tidak wajib harus dikuasai oleh semua siswa, karena siswa punya keunikannya masing-masing. Dan tentu yang harus diimbangi bagaimana soft skill-nya, bagaimana keterampilan
siswa di dalam memimpin, keterampilan siswa di dalam membangun karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, bagaimana proyek itu dikaitkan dengan dunia kerja real yang diperlukan di masyarakat. Maka inilah yang merupakan praktik baik yang sudah berhasil dilakukan oleh sekolah. Tentu ini terus dioptimalkan sehingga siswa yang dititipkan di sekolah benar-benar mampu menunjukkan bakat dan minatnya sesuai dengan yang ditekuni dan disenangi, mampu mandiri melalui daya kreatif dan nalarnya, berkolaborasi, mampu berinteraksi dengan sesama, dan juga mau menggali potensi yang dimiliki. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.